Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan UTS ilmu mantik kali ini saya berpartner dengan Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengajukan 5 pertanyaan dulu untuk Abi Rifai. Yang pertama itu, apa pengertian dari ilmu mantik? Kemudian yang kedua itu, sebutkan macam-macamnya dan jelaskan. Kemudian yang ketiga itu, bagaimana sejarah dari perkembangan ilmu mantik. Kemudian yang keempat itu, apa dan bagaimana kaitan antara ilmu mantik dengan agama Islam. Kemudian yang kelima itu, dalil apa saja yang dibagi dalam ilmu mantik. Sekian, silahkan dijawab oleh Abi Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dari pertanyaan Hanif Jihan akan kami jawab. Semoga jawaban kami bisa memberikan satu pemahaman ya, yang dimaksudkan dengan ilmu mantik itu apa sih? Yakni ilmu yang mempelajari pengetahuan serta kecakapan untuk berpikir secara tepat atau lurus, atau juga sering disebut dengan ilmu logika. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macamnya dan jelaskan. Nah, macamnya ada 2, yakni logika kodratiyah dan logika ilmiah. Yang diartikan kodratiyah di mana yakni yang keluar secara spontanitas dari akal dan pikiran, sedangkan ilmiah adalah yang membantu kodratiyah dengan mempertajam serta memperluas akal budi dan pikiran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah sejarah ilmu mantik? Ilmu mantik dikenal oleh dunia melalui Aristoteles ya, yakni pada abad keempat, dengan pemikiran-pemikirannya yang telah dibukukan menjadi 6 buku ya. Itu. Kemudian yang keempat, bagaimana sih kaitan ilmu mantik dengan agama Islam? Ya, tentunya sangat berkaitan dengan pemikiran umat Islam, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ditegaskan oleh Allah bahwa manusia itu senantiasa untuk berpikir dan memikirkan bagaimana kehidupan kelak ya. Contoh di dalam Quran surat Al-Baqarah ada ayat 44, ayat 77, 164 maupun 219, diantaranya menyampaikan afala ta'qilun itu. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 65 dan 118, serta masih banyak sangat ya yang hari ini menjelaskan bahwa kita harus berpikir untuk kehadapan, memikirkan masa depan, karena kita bukan diciptakan Allah bukan untuk hari ini, tapi mempersiapkan masa depan. Bagaimana persiapan masa depan kalau nggak diprogram, nggak dipikirkan, nggak dicurahkan hatinya, pikirannya, tidak mungkin kita akan bisa melalui jembatan masa kini dan ke masa hadapan. Kemudian yang kelima, dalil-dalil apa saja dalam ilmu mantik. Nah, diantaranya yang kita pernah pelajari ya di dalam kemarin ketika kita diskusi, ada dalil qot'i ya, kemudian dalil zonni, ada dalil kuli dan dalil juzi ya. Ini dari 5 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Jihan, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi Rifai atas jawabannya. Saya sekarang ingin menanyakan tentang penjelasan dari dalil-dalil yang telah Abi Rifai sampaikan tadi, yaitu bagaimana penjelasan dari dalil qodi, kemudian bagaimana juga penjelasan dari dalil zanni, kuli, dan juz'i. Sekian pertanyaan dari saya, silahkan dijawab oleh Abi Rifai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikut dari Hanif Jihan ya.
Mohon apa yang dimaksud dengan qot'i ya, dan penjelasannya. Ya, ini dalil qot'i adalah dalil yang jelas dan terbentuknya hanya memiliki satu makna serta tidak ada penafsiran lain. Maknanya contoh, kalau buku ya bentuknya itu buku lah, namanya seperti buku, seperti itu, tidak ada penafsiran lain. Jadi buku ya seperti itu. Itu contohnya. Kemudian pertanyaan berikut, penjelasan tentang dalil zonni. Apa sih dalil zonni? Itu. Dalil zonni adalah perkiraan atau sangkaan antara benar dan salah yang didasari dari dalalah ya. Contohnya kalau kita mengenal seseorang, ciri-cirinya, misalkan mohon maaf nih, saya perumpamakan misalkan Pak Warto. Ya Pak Warto kita lewat, oh yang jaga di gate itu ciri-cirinya seperti itu, gambarannya dari sekelebatan, oh itu Pak Warto. Ternyata ketika kita cek, oh benar ternyata Pak Warto ya. Itu contohnya. Jadi antara yang kita perkirakan dengan ciri-ciri dengan kenyataannya sama ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, sesi 2, tentang dalil kuli ya. Penjelasannya, dalil kuli adalah dalil yang menjelaskan secara keseluruhannya dan tidak menunjukkan masalah hukum tertentu, yaitu dari dalil kuli. Kemudian dalil juz'i ya, di mana dalil juz'i menunjukkan kepada suatu masalah tapi terkait dengan hukum tertentu, dari mengkait ya. Itu saja, semoga dapat memberikan satu penjelasan dari kami, bisa diterima dan dipahami ya. Baiklah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hanif Jihan ya. Di antaranya, 1, apa sih arti khas menurut bahasa ya. Selanjutnya yang kedua, apa maksud dari bahasa khas itu sendiri secara penjelasannya ya. 3, berikan contoh ya yang arti khas itu sendiri. Yang keempat, penjelasannya seperti apa sih? Tuh, dijabarkan ya. Kemudian yang kelima, khas dikelompokkan menjadi berapa ya. Tuh, itu ringan-ringan saja ya. Moga diberikan pencerahan kepada saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abi Rifai tentang tadi ya. Yang pertama itu apa itu maksud atau makna dari khos menurut bahasa. Nah, khos menurut bahasa itu artinya khusus. Dan terus tadi juga Abi menanyakan tentang maksud dari khos itu sendiri. Jadi yang kita bahas di sini tuh tentang perbedaan kuli. Ada yang khos. Nah, yang kuli itu bersifat umum, sedangkan yang khos ini bersifat khusus gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, Bi. Misalkan apa sih namanya? Manusia gitu ya, manusia. Manusia itu kalau dipikir-pikir itu kan seorang makhluk. Nah, kalau misalkan ahli filsafat bukan, orang-orang yang belajar di ilmu mantik itu, mereka tuh bilang bahwa manusia itu adalah hewan. Nah, apa hewan itu sebuah makhluk, jadi manusia itu sebenarnya makhluk gitu, makhluk. Nah, makhluk itu kan kuli. Apa yang membedakan makhluk yang satu ini dengan makhluk yang lain? Nah, itu di situ baru dikaji dalam khos. Nah, khosnya itu apa gitu dari si makhluk yang satu ini. Ternyata makhluk yang satu ini tuh berbeda gitu dari makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang satu ini tuh dia bisa berpikir. Jadi para ahli ilmu mantik itu mengatakan bahwa manusia itu adalah
hewan yang berpikir. Jadi kan tadi sudah dijawab pertanyaan nomor 1 sampai ke 4 ya Bi. Nyampe penjelasannya bagaimana tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang pertanyaan kelima itu hasem dikelompokkan menjadi berapa macam gitu kan ya. Jadi hasem itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada yang lazim, ada yang mufarok. Nah kemudian tadi kan Abi Rifai nanya lagi, apa itu lazim dan penjelasannya bagaimana, kemudian contohnya itu apa. Jadi di pembagian dari hasem ini kan ada yang lazim, ada yang mufarok. Nah yang lazim itu yang emang udah biasanya gitu, kayak misalkan kita lulus nih, kita pasti bisa lulus gitu. Nah kata kita pasti bisa lulus itu adalah sesuatu yang belum pasti gitu kan. Kalau misalkan kita bisa lulus nih, tapi kita harus belajar kan, belum tentu. Kalau misalkan kita nggak belajar, belum tentu kita lulus. Beda sama yang kalau kita tuh jawabnya kita lulus gitu, kita lulus. Nah kita lulus di sini tuh berarti kita udah lulus gitu, kita emang udah lulus. Nah ada lagi nih lazim itu kan kayak yang sifat yang tetap gitu, sifat yang tetap. Yang tetap tuh kayak gimana ya, misalkan nih saya nggak bisa bawa motor, terus saya mau bisa bawa motor gitu, berarti saya harus belajar. Saya mau bisa bawa motor, saya harus belajar. Tapi sedangkan ada orang yang udah bisa bawa motor, nah jadi dia emang udah benar-benar bisa bawa motor, sedangkan bisanya saya tuh belum tentu bisa gitu, karena saya harus belajar dulu. Nah penjelasan yang tadi sudah semua tentang lazim ya Abi, semoga dimengerti. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham, tapi itu yang saya pahami gitu dari materi ini. Kemudian mufarok itu sifat yang tidak tetap, sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalkan mufaroknya itu ya yang kebalikannya loh, yang kayak belum tentu kita tuh bisa gitu. Misalkan kayak kayak tadi saya mau lulus nih, tapi saya belum tentu lulus. Itu nggak tetap gitu, nggak bersifat tetap, bisa berubah. Jadi saya belum tentu lulus kalau saya nggak belajar. Cuman kalau saya mau belajar dan saya bisa, pasti saya lulus gitu. Nah itu beda antara yang lazim sama yang mufarok. Nah itu juga udah dijawab ya Abi, dua-duanya. Jadi kayak udah satu rangkaian gitu. Terus pertanyaan yang 5 terakhir itu kan tentang peninjauan dari penempatannya. Kalau di buku saya ini yang dimaksud itu adalah ada 2, beda gitu. Kalau misalkan hewan, berjalan pada hewan itu beda dengan berjalan pada manusia. Jadi penempatannya tuh ini pada hewan gitu, sedangkan yang tertawa tadi tuh penempatannya pada manusia gitu. Ya, terima kasih Abi Rifai atas pertanyaannya dan sudah saya jawab sepenuhnya ya. Semoga bisa membantu dengan seminimal mungkin pengetahuan saya. Dan saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika banyak kata-kata yang keliru. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin.